Tasawuf dan Psikoterapi kelas F1. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit terkait dengan seni musik sufistik dalam tradisi pesantren, di mana ini untuk memenuhi UTS dari mata kuliah tradisi tasawuf dan pesantren. Nah, namun sebelum itu teman-teman, ternyata seni musik itu bukan hanya sebagai media hiburan saja, tapi juga bisa menjadi media berdakwah dan juga bisa menjadi metode untuk memberikan atau menyebarkan keilmuan. Dan seni musik ini bisa digunakan sebagai metode pendidikan dalam pesantren salah satunya. Langsung saja kita membahas terkait dengan seni musik sufistik dalam tradisi pesantren. Dan latar belakang dari seni musik sufistik itu bagaimana sih? Kenapa kok bisa berkembang hingga di pesantren? Jadi pada awal mulanya seni musik sufistik ini itu terinspirasi dari ajaran tasawuf yang disebarkan oleh para wali songo. Seperti contohnya ada hadroh, kemudian ada qasidah, dan ada lagi syair. Nah, semua ini itu menggunakan lagu dan diiringi dengan berbagai alat musik sederhana. Dan pada akhirnya tradisi ini itu dilestarikan oleh pesantren dan menjadi media pengajaran pendidikan dalam pesantren. Contohnya biasanya kalau di pesantren itu kan ada hadroh gitu kan. Jadi misal ada aktivitas sebelum adanya pengajian atau kegiatan mengaji, itu biasanya ada diawali dengan hadroh. Biasanya ada acara-acara tertentu yang memang menggunakan media hadroh ini sebagai gak hanya hiburan tapi juga bisa menyebarkan dakwah. Nah, itu seni musik ini yang berkembang di pesantren itu terinspirasi dari ajaran-ajaran para wali songo itu tadi ya, dalam menyebarkan Islam. Nah, kemudian apa sih yang menjadi peran musik di pesantren ini? Tadi sudah disinggung bahwa seni musik itu bukan hanya sebagai media hiburan saja, tapi juga bisa menjadi bagian dari media berdakwah dan juga metode untuk pendidikan di pesantren. Salah satu contohnya adalah ada beberapa syair-syair atau nado yang ada dalam pesantren. Nah, biasanya ini lebih ke pesantren salaf yang fokusnya pada pembelajaran kitab ya. Karena kalau ada beberapa pesantren yang memang menggunakan metode nadonya itu menggunakan nyanyian. Contohnya dalam pesantren salaf yang berfokus pada kitab kuning itu kan ada berbagai kelas gitu. Ada kelas tajwid, kemudian ada kelas al-jurumiyah, ada kelas al-ibriti, kemudian ada kelas alfiyah. Nah, masing-masing kelas itu memiliki nadonya masing-masing. Itu biasanya nadonya itu untuk sebagai media lalalan, itu dia menggunakan berbagai nada. Selain itu juga biasanya kalau misal kita menghafal dengan nyanyian, itu biasanya kita akan lebih mudah untuk hafal itu. Nah, ini tujuan atau peran dari musik di pesantren ini. Nah, kemudian selain itu, peran musik ini juga sebagai media pembelajaran juga. Dalam artian tuh, contohnya misal dalam kitab Al-Barjanji gitu. Al-Barjanji itu kan biasanya dikumandangkan atau dibaca dengan nada-nada dengan seni musik dan diiringi dengan alat-alat sederhana tadi seperti rebana dan lain sebagainya. Nah, itu jadi gak hanya para santri itu gak hanya membaca, tapi juga bisa memahami secara lebih emosional. Jadi memahami bagaimana kisah dari Rasulullah SAW
Itu melewati Al-Bajali yang dibaca dengan seni musik sofistik tadi. Nah, selain itu juga ini bisa mempererat hubungan para santri ya, seni musik ini melalui itu tadi, melalui pembelajarannya. Biasanya itu bisa memberikan rasa emosional dan menguatkan hubungan santri satu dengan yang lainnya. Dia selanjutnya, apa sih tantangan dari seni musik sofistik ini? Tantangan dari seni musik sofistik di era modern ini itu banyak sekali yang memperdebatkan. Jadi dalam seni musik sofistik ini masih menjadi sesuatu hal yang pro dan juga kontra gitu. Karena ada beberapa ulama yang memang mengharamkan musik dan juga ada beberapa ulama yang membolehkan. Salah satu contoh ulama yang membolehkan adanya seni musik ini itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu membolehkan musik dengan catatan itu tidak ada unsur maksiat di dalamnya dan juga tidak melanggar sebuah batasan-batasan adab gitu ya. Kalau misal kita menggunakan musik sebagai media dakwah, di situ tuh tidak ada hal yang nantinya itu melanggar atau keluar dari adab. Nah, kalau ada beberapa imam yang mengharamkan, contohnya ada Imam Maliki. Karena kenapa? Alasannya adalah ditakutkan musik ini itu bisa memberikan kelalaian dalam beribadah. Nah, makanya perdebatan ini itu masih sering kali dibahas sampai sekarang. Nah, namun kembali lagi bahwa seni musik ini itu seni musik sofistik ya. Itu tujuannya itu digunakan untuk apa? Apakah memang untuk melakukan hal-hal yang tidak memiliki manfaat atau justru bisa memberikan manfaat yang lebih? Contohnya tadi dalam metode pendidikan itu justru akan mempermudah para santri untuk belajar dan juga menghafal serta memahami apa yang mereka pelajari. Jadi peran pesantren itu juga gak hanya mempertahankan metode pembelajaran saja, tapi juga sebagai tempat untuk melestarikan tradisi-tradisi tasawuf. Salah satunya tradisi musik sofistik. Jadi harus benar-benar bisa mempertahankan dan bagaimana caranya nanti seni musik sofistik ini itu tetap bisa relevan. Jadi menjadi jembatan sampai. Sekian dari saya kurang lebihnya.